antara Oh, makanan-makanan ini tadi perlu juga supaya semua. diketahui. Tidak berarti bahwa lagu rohani populer itu tidak bergizi sama sekali. Enggak. Lagu-lagu rohani populer juga ada gizinya. Tetapi memang gizinya itu tidak terukur dan tidak sebanyak apa namanya? Tidak sebanyak tidak terukur seperti musik liturgi yang sungguh-sungguh ini makanan sehat begitu. Anda boleh suka lodeh, tetapi kalau Anda makan lodeh terus dalam jangka waktu yang lama, kolesterol sudah mengancam di depan pintu. Anda boleh suka gorengan, tetapi kalau gorengan itu terus dalam jangka waktu lama, ada hal-hal yang akan masuk dan itu tidak menyehatkan. Demikian juga ketika Anda menggunakan musik liturgi atau musik rohani. Kalau Anda menggunakan musik rohani terus di dalam peribadatan Anda, tidak langsung Anda menjadi sesat. Tetapi pelan-pelan teologi Anda bisa berubah. Teologi dan iman Anda bisa berubah pelan-pelan. Saya mulai juga apa namanya, melihat adanya perubahan-perubahan dalam diri umat yang terlalu suka menggunakan lagu-lagu dari daerah lain atau dari tempat lain. Berubahnya doa arwah, misa arwah menjadi istilah doa penghiburan, ibadat penghiburan, misa penghiburan. Ini sudah mulai berubah teologinya. Yang didoakan dalam misa arwah, dalam doa arwah, bukanlah hanya keluarga. Karena kita orang Katolik itu memang mendoakan arwah itu. Karena arwah itu sebelum dia bisa bersatu dengan Tuhan, dia perlu proses untuk disucikan, untuk dikuduskan, dan lain sebagainya. Sehingga kita berdoa bukan hanya untuk menghibur keluarganya saja, tetapi kita juga sungguh-sungguh berdoa untuk arwah tersebut. Oleh karena itu, sekarang dengan analogi ini tadi, saya mengharapkan bahwa para pelayan liturgi, khususnya musik liturgi, Anda diajak untuk menjadi ahli gizi rohani yang baik. Tidak hanya pokoknya enak, pokoknya disukai, tetapi berpikir dalam jangka waktu yang panjang, ada gizi rohani yang perlu diukur dan dipastikan sehat. Ini saya tidak mengatakan ini tidak sehat sama sekali dan lain sebagainya, tetapi kadang-kadang kalau tidak hati-hati bisa menjadi seperti itu. Baik, mari kita lihat mungkin kurang 5-10 menit lagi. Ini tadi, saya menawarkan renungan soal lagu-lagu rohani yang diulang-ulang. Saudara-saudara yang terkasih, pendekatan tentang diulang-ulang ini mungkin harus sungguh-sungguh kita pahami bahwa pendekatan yang diulang-ulang itu tidak salah. Di dalam kita belajar, Anda belajar peribahasa kalau dalam dunia pendidikan itu repetitio mater studiorum. Repetisi, pengulangan adalah ibu dari semua pembelajaran. Tidak mungkin ada pembelajaran tanpa proses pengulangan. Maka sejak SD Anda sudah ada kata ulangan, ada exam, ada ujian, dan lain sebagainya. Karena untuk apa? Untuk mengulang apa yang sudah Anda dapatkan. Di dalam sebuah lagu, kita dihadapkan dengan sebuah generasi yang seringkali antipati dengan yang namanya pengulangan. Seakan-akan kalau lagu itu diulang sedikit, tuh, lagu minggu kemarin sudah pakai lagu ini, kok minggu ini pakai lagu ini lagi? Seakan-akan sudah bosan. Padahal ini sesuatu yang tidak baik. Justru di dalam pengulangan itu, kita membangun memori kedalaman. Kalau orang sudah diulang begitu, dia akan
masuk. Dan lalu kemudian doa-doa seperti Tuhan kasihanilah kami, doa amin, dan lain sebagainya itu tadi justru akan meresap. Dia tidak lagi perlu mikir ini nanti notnya apa, ini nanti lagunya seperti apa, tetapi sudah mulai bisa masuk. Kalau lagu Anda itu baru terus, Anda tidak akan masuk ke dalam kedalaman ini. Setiap minggu lagu baru, niscaya otak Anda akan hanya berpikir soal lagunya ini nanti harus benar. Tapi tidak akan masuk sampai ke dalam permenungan atau kontemplasi. Dengan lagu yang diulang-ulang ini, kita tidak lagi sibuk membaca teks. Hati dan pikiran lebih leluasa untuk berdoa dan merenung. Oleh karena itu, saudari-saudara yang terkasih, justru lagu yang diulang-ulang ini menurut saya perlu. Gereja perlu lagu yang stabil dan juga justru menunjukkan identitas iman. Seperti tadi, lagu Malam Kudus. Itu seperti identitas iman kita. Natal pasti ada malam kudus. Kematian pasti ada. Tuhan berikanlah istri jahat. Oh, bukan ya. Istirahat. Jadi justru dengan adanya lagu yang diulang-ulang itu, kita sudah tidak memikirkan teks lagi, kita tidak sedang memikirkan not lagi, sudah masuk ke dalam hati. Dan ini tidak tercipta kalau Anda selalu pakai lagu baru. Harap hati-hati dengan yang selalu cenderung harus pakai lagu baru, harus pakai ganti lagu baru. Anda tidak memberi kesempatan hati Anda untuk mengolah, untuk berkontemplasi, karena hanya soal kebosanan itu yang Anda urusi. Oleh karena itu, saudari-saudara yang terkasih, jangan juga menjadi orang yang ekstrim. Ya wis Romo, lagunya 10 minggu ini terus sama saja. Tidak juga. Jangan jadi ekstremis. Tetapi jangan anti dengan pengulangan. Karena pengulangan itu ternyata justru membawa kepada kedalaman. Baik, ini yang ingin saya sampaikan. Jangan takut pada pengulangan lagu-lagu liturgi. Oh ya, saya mau singgung satu hal yang penting untuk ini. Orang Katolik itu kadang-kadang yang tidak tahu diri. Karena kita sudah punya begitu banyak lagu, itu kita masih seringkali mengeluh bosan. Banyak saudari-saudara kita beragama lain itu lagunya sehari 5 kali pun lagunya sama, tidak pernah protes. Dan justru lagu yang sama itu akhirnya membawa kepada tek, oh saya diajak untuk berdoa. Saya diajak untuk sekarang ketemu Tuhan. Jadi kadang-kadang adanya lagu yang sama itu jangan terus-menerus dipandang sebagai sesuatu yang bosan. Kalau Anda bisa melalui bosan itu, Anda akan masuk kepada kedalaman. Memang mungkin layer pertamanya Anda akan menghadapi rasa bosan. Tetapi kalau Anda bisa masuk dari rasa bosan itu, Anda justru akan mengalami atau mendapatkan kedalaman di situ. Kesimpulan yang terakhir. Kuncinya adalah soal formasi yang berkelanjutan. Di dalamnya ada formasi liturgi, bagaimana kita memahami mengapa, apa maksud setiap ritus, formasi musikal, meningkatkan keterampilan teknis. Mungkin pada hari ini saya memberikan formasi liturgis, pertemuan depan akan ada formasi musikal, soal teknis, lalu juga ada persiapan-persiapan rutin, kerjasama tim, dan lain sebagainya itu kita perlukan bersama-sama supaya kita bisa meningkatkan mutu pelayanan kita. Selanjutnya, hanya kata-kata terakhir, musik adalah bagian yang integral, ia bukan sebuah hiasan, ia memiliki kaidah, peran, dan tujuan yang luhur, dan pelayanan musik liturgi bukan hanya soal nyes dan tidak nyes, tetapi butuh keterampilan, butuh kerendahan hati untuk belajar, dan juga butuh
semangat pastoral. Terakhir, mari kita semua, petugas musik, baik itu imam dan seluruh umat, semakin mencintai musik liturgi, bukan hanya untuk menikmati keindahan seninya, tetapi terutama menghidupi roh doanya. Terima kasih. Terima kasih banyak Romo Indra. Baik. Wah, durasi